Saya ulangi, Islam itu tidak selamanya identik dengan Arab, dan Arab itu tidak selamanya identik dengan Islam. Agama dan budaya itu seringkali saling mempengaruhi. Kadang agama mempengaruhi budaya, kadang budaya yang mempengaruhi agama. Satu contoh. Ya, membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Akulturasi itu apa? Akulturasi. Akulturasi budaya apa? Akulturasi budaya itu adalah percampuran antara satu atau dua atau lebih dari budaya. Misalkan budaya Jawa bercampur dengan budaya Madura, mungkin juga bercampur dengan budaya Sunda, melahirkan satu budaya yang baru. Itu akulturasi. Ya, saya lanjutkan. Nih, hubungan antara agama dengan budaya. Agama dan budaya itu seringkali saling mempengaruhi. Kadang agama mempengaruhi budaya, kadang budaya yang mempengaruhi agama. Satu contoh apa? Agama yang mempengaruhi budaya. Contohnya apa kira-kira? Tahlilan. Tahu ya tahlilan? Tahlilan itu memang ditengarai, dulunya itu adalah budayanya orang-orang Hindu ketika ada perayaan orang-orang, bukan perayaan, ada peristiwa orang meninggal dunia. Tapi namanya belum tahlilan. Ya, ada saudaranya meninggal dunia, terus saudara-saudara yang lainnya datang kumpul menunggui sampai dimakamkan, bahkan sampai beberapa hari. Nah, itu adalah budayanya Hindu. Datang Islam, ya, kemudian budayanya tidak dirubah, tetap ada orang meninggal datang, terus kemudian oleh Islam, daripada kamu nanti menunggui orang meninggal itu ngobrol ndak karu-karuan, mungkin ngerasani, mungkin ngomong yang jelek, maka dipakailah budaya itu diisi dengan budaya Islam, dibacakan Yasin, dibacakan Al-Quran dan lain sebagainya. Terus selama 7 hari dalam tradisi orang Hindu, mereka itu selalu menjaga rumah duka sampai 7 hari bahkan 40 hari. Ya namanya orang Hindu, kemudian ya di situ tidak diisi apa-apa, mungkin mereka hanya ngobrol gitu saja kan. Karena orang yang ditinggal mati itu misalkan si laki-laki suaminya meninggal, si istrinya kan kasihan sendirian. Datang keluarganya, datang sahabatnya, datang temannya, tujuannya untuk menghibur. Tapi kemudian isinya ya ngobrol. Maka kemudian datanglah Islam. Daripada seperti ini, ayo dipakai tahlilan. Ya, itu berarti budaya dipengaruhi oleh agama. Nah, sekarang agama yang dipengaruhi budaya contohnya apa? Hah? Agama dipengaruhi oleh budaya. Contohnya apa? Enggak, aslinya agama ada agama. Terus maksudnya ada ajaran agama dipengaruhi oleh budaya. Kira-kira apa? Pakaian. Ya, pakaian. Orang Arab itu pakaiannya gamis, tahu gamis ya? Panjang itu loh. Ya, itu budaya. Sebelum ada Islam itu sudah ada. Sebelum adanya Islam, orang Arab itu ya pakaiannya seperti itu, panjang, gamis seperti itu, baju putih. Di Arab itu baju itu hanya warnanya 2, putih sama hitam. Kalau saya melihat ke sana, putih sama hitam. Ibu saya itu haji tahun 86. Kemudian waktu umroh kemarin tahun 2012 sama saya, ibu saya sudah bilang, loh berubah ternyata orang Arab sekarang pakaiannya. Dulu itu kalau pakai baju itu polos, putih ya putih, hitam ya hitam. Nah, waktu ibu saya umroh sama saya tahun 2012 itu, ibu saya bilang, loh sekarang sudah berubah. Orang Arab itu sekarang fashionnya lebih modif lagi. Ada warnanya, ada dikasih tambahan apa namanya itu kalau cewek itu
Bukan sing apa itu? Itu loh, kayak tenunan gini loh, apa namanya itu? Payet apa? Apa? Saya pokoknya iku lah metode sing ro. Ya, seperti itu. Sekarang sudah banyak variasinya. Nah, itu artinya budaya mempengaruhi agama. Nah, orang Indonesia tidak terbiasa menggunakan baju seperti orang Arab. Aku baju panjang itu loh ya, yang gamis. Karena apa? Karena di Indonesia orang dulu itu kerjaannya di sawah. Coba kalau di sawah pakai baju seperti itu, gak iso. Ya, gak bisa. Stop bletokon kabeh, tau bletokon ya, jembrot itu loh, jembrot kabeh. Lah orang Arab ndak ada hujan, sawahnya itu kebun berupa kurma, berupa anggur, ndak ada tempat yang jembrot karena hujan ndak ada di sana, jarang. Ya. Itu berarti budaya mempengaruhi agama. Maka saya melihat orang Islam di berbagai dunia itu pakaiannya tidak sama. Yang di Indonesia seperti ini bajunya, jilbabnya ya sampai segini saja. Kalau di daerah Timur Tengah, jilbabnya itu panjang-panjang, menutup semuanya. Disuruh menjulurkan memang, ya. Tapi sekarang sudah beda lagi. Orang Arab itu sekarang yang perempuan ya, bajunya lebih ketat lagi sekarang. Sama pakai gamis, tapi lebih ketat lagi. Nah, itu adalah budaya mempengaruhi agama. Nah, interaksi agama dan budaya terkadang berjalan mulus tanpa hegemoni. Jadi ya mulus saja, yang agama jalan, yang budaya jalan, tanpa adanya saling menguasai antara satu dengan yang lainnya. Itu disebut dengan hegemoni. Terus ini dalam konteks lain, agama dan budaya kadang tampil saling bertentangan. Nah, bertentangan. Maka kemudian disitulah tema kita hari ini, bagaimana sih kita menyikapi budaya yang tidak sama dengan ajaran Islam. Itu nanti tema kita. Nih ya, sebenarnya gini, kebudayaan itu ciptaan manusia. Ya, ciptaan manusia. Ketika manusia mau makan, caranya bagaimana supaya makan ini tidak ambyar? Maka bentuklah piring. Nah, piring ini juga budaya. Dulu orang-orang dulu kalau mau makan ya pakai daun. Ya, daun pisang, daun apa jati, daun apa lagi. Datanglah orang Tiongkok, orang Cina. Dia menggunakan budaya piring yang kita pakai makan itu loh. Itu budayanya orang Cina, dulu suka guci seperti itu. Kalau di Jawa enggak ada seperti itu, pakai ram-raman apa namanya itu, akar atau apa daun macam-macam. Itu ya, itu budaya. Nah, selanjutnya saya lanjut sini. Nah, budaya itu, adat istiadat itu disebut dengan uruf. Uruf itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah adat istiadat yang dilakukan oleh manusia. Uruf ada dua, uruf yang baik dan uruf yang buruk. Adat istiadat yang baik dan adat istiadat yang buruk. Yang baik itu apa? Yaitu adat istiadat yang tidak sampai merubah dan bahkan merusak ajaran agama. Contoh, mencium tangan orang tua. Nah, meskipun oleh sebagian orang ya, mencium tangan orang tua itu berlebihan. Enggak berlebihan. Orang tua kita kok. Ya kan, ada yang mengatakan enggak boleh sujud kepada orang tua karena itu syirik. Loh, kita sujudnya itu tidak menyembah. Mas Amin sujud nang orang tua itu menyembah enggak? Enggak kan, menyembahnya tetap pada Allah. Ya kan? Menyembah, sujud itu dalam rangka menghormati, mencium tangan itu juga menghormati. Itu adalah adat istiadat yang baik. Ini yang kemudian harus kita tanamkan. Meskipun dalam ajaran Islam, karena begini ya, sering saya mengatakan, Islam itu bukan Arab, Arab itu juga bukan Islam. Paham enggak? Bingung enggak? Saya ulangi, Islam itu tidak selamanya identik dengan Arab, dan Arab itu tidak selamanya identik dengan Islam.
Sehingga segala sesuatu yang itu berbau budaya dari Arab, jangan kemudian diartikan itu sebagai ajaran agama. Contoh misalkan, orang Arab dalam ajaran Islam, Nabi itu menyunahkan, sunnah hukumnya, kalau makan itu pakai 3 jari ini. 3 jari. Ya, kalau di Arab orang makan pakai 3 jari wajar. Karena apa? Yang dimakan kurma. Nah, gini. Yang dimakan daging. Coba sampean makan soto pakai 3 jari. Gak entek-entek kan? Gak entek-entek, gak iso. Panasan tangan sampean. Ya. Itu budaya. Jangan kemudian dikatakan itu Islam, harus makan pakai 3 jari. Nah, itu seperti itu budaya. Ya, budaya seperti itu. Saya contohkan lagi tadi. Di Arab sampai hari ini tradisinya orang pakai baju itu pakai gamis. Pakai gamis. Ada enggak contohnya di sini? Misalkan ini, tak carikan ini aja lah. Saya ini gamis itu apa sih gamis itu? Ya apa caranya ini? Baju gamis ya. Biar tahu lah. Oh, gamis Arab. Biar tahu bajunya itu seperti apa sih. Nah, seperti ini loh. Itu namanya baju gamis. Ya. Orang Arab seperti ini wajar. Saya katakan tadi, di sana tanahnya itu kering. Di sini kalau hujan ya jembrot. Saya pakai ini sudah ini sore ya kotor kabeh. Apalagi kalau dibawa ke sawah. Haisok kan ke sawah. Orang sana ya seperti ini. Nah, orang Indonesia, orang yang pakai baju-baju seperti ini itu sudah ya aneh, yang biasa aneh. Tapi mindset kita, orang yang pakai baju seperti ini mesti dikatakan ulama, pintar agama. Ya kan? Padahal di sana di Arab, tukang sapu itu juga bajunya seperti ini. Ya kan? Tukang sapu, sopir bis, sopir truk, bajunya juga seperti ini. Ya kan? Itu budaya. Jadi sekali lagi, Arab itu tidak selamanya Islam, dan Islam itu tidak selamanya identik dengan Arab. Ya, satu contoh nama. Dulu di Irak ketika presidennya masih Saddam Hussein, punya menteri luar negeri atau perdana menteri ya, saya lupa. Itu namanya Tariq Aziz. Nah, mindset sampean, Tariq Aziz itu orang Muslim apa tidak? Muslim. Padahal bukan Muslim. Loh, kok namanya Tariq Aziz, Pak? Lah iya, wong dia orang Arab. Nah, mungkin dikasih nama Supomo gitu misalkan. Nggak ada orang Arab namanya Supomo, namanya Budiono, nggak ada. Joko Widodo, nggak ada orang Arab. Ya, itu budaya. Sekali lagi itu budaya, nama. Ya, Tariq Aziz itu sampean dulu pernah namanya Yasir Arafat, perdana menterinya PLO-nya Palestina, sudah meninggal. Itu punya istrinya itu bahkan non muslim, namanya Sarah. Sarah itu bahasa Arab, Saroh. Ya, Farah itu juga namanya bahasa Arab. Loh, kenapa kok namanya Arab? Ya memang dia orang Arab. Ya orang Arab memang dia itu. Ya namanya pakai Tariq Aziz, pakai Abdul, pakai macam-macam lah orang Arab. Bahkan orang-orang Kristen juga pakai banyak yang namanya itu Muhammad. Ya, tuh. Jadi inilah budaya. Saya lanjutkan lagi. Jadi uruf, istiadat, adat istiadat, tradisi itu kalau dia baik maka harus kita pertahankan dan boleh tetap kita lakukan. Itu. Ya, sampai kembangkan sendiri aja lah di Indonesia. Saya contohkan tadi, ya, budaya-budaya seperti misalkan tahlilan yang dulu asalnya itu dilakukan oleh orang-orang Hindu, kemudian dihegemoni. Hegemoni itu diambil menjadi budaya Islam. Tuh ya, saya pernah debat dengan seseorang, saudara saya. Dia mengatakan,
Dia mengatakan tahlilan itu adalah tradisinya orang Hindu. Kenapa kok dilakukan? Kalau dilakukan kan ada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai dari sebuah kaum itu, maka dia bagian dari kaum itu. Kalau sampean melakukan tradisinya orang Hindu, berarti sampean juga bagian dari orang Hindu. Saya balik, justru dengan adanya Islam yang kemudian merubah budaya non muslim tadi, maka itu adalah kemenangan Islam. Contoh tadi ya, tahlil itu yang asalnya katanya itu adalah tradisinya orang Hindu. 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 1 tahun tradisinya orang Hindu katanya. Oke lah, enggak apa-apa saya katakan tradisinya orang Hindu. Tapi itu sudah dihegemoni oleh Islam, diambil oleh Islam, dan muatannya, kontennya, ya, isinya bukan lagi adalah ajaran agama Hindu, tapi sudah dirubah menjadi Islam. Nih, ada uruf yang tidak baik yang namanya fasid. Kebiasaan manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya ekonomi ribawi. Apa ekonomi ribawi itu? Ekonomi yang mengandung riba. Itu tradisi. Samen hari ini kalau di kampung-kampung, terutama mereka yang jualan di pasar itu ada namanya Bang Tetel. Tahu Bang Tetel namanya? Bang Tetel. Bang Tetel itu ya, apa sih namanya itu? Lintah darat ya. Lintah darat. Lintah darat ya, bukan buaya darat. Lintah darat. Ekonomi ribawi begini. Sampai pinjam 1.000 itu baliknya itu sampai 2 kalinya. Ya, banyak orang-orang jualan yang di rumah-rumah yang di kampung-kampung itu terjerat oleh itu sampai kemudian rumahnya diambil oleh orang-orang seperti itu. Itu yang adat istiadat yang tidak boleh. Ekonomi ribawi, ekonomi yang mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari keuntungan itu yang tidak boleh. Nah ini terakhir tadi, ini ya. Islam masuk ke Indonesia itu ada 3 teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3. Nah, sampean pernah melihat di makam Islam. Ada batu nisan kanan kiri ya, atas bawah, di kepala sama di kaki. Itu bukan budaya orang Jawa. Bahkan di Arab makam itu tidak seperti itu. Nih ya, saya lihatkan gambar aja Samen kalau pernah ke Arab, ke makam Baqi itu seperti ini bentuknya. Makam Baqi Madinah. Beda dengan yang ada di Indonesia. Nah ini, saya melihat cuma bentuknya ini batu-batu tok ini. Nah, bagaimana? Yang tahu mereka punya data nanti di ini namanya ini, tidak ada namanya. Itu di sana seperti itu karena mereka menganut sebuah paham yang beda dengan kita. Mereka tidak boleh ziarah masuk ke sini, berdoa di sini, membaca Yasin di sini tidak boleh. Ya budaya mereka karena dianggap syirik. Ya, syirik. Saya itu pernah masuk ke sini sampai dipegang oleh tentara, oleh polisi mereka, dibawa ke kantor polisi saya. Saya sama teman saya. Ini, nah seperti ini ya, Pak dekat. Nah ini, cuma gini tok, batu tok. Yang di Makla itu ada kiai besar Indonesia namanya Kiai Maimun Zubair, itu dikasih nama batunya, Kiai Haji Maimun Zubair. Hanya itu, dan bahkan sekarang di Makla karena ada makamnya Kiai Maimun Zubair. Sekarang orang boleh dibebaskan masuk ke dalam dan ziarah ke sini baca Al-Quran di sini. Itulah hikmahnya orang Indonesia yang dimakamkan di sana. Kiai Maimun Zubair Sarang, ya Sarang Jawa Tengah. Ini budaya di Indonesia. Makam di Indonesia kan tidak seperti itu. Ada namanya apa namanya? Ada batu nisan ya. Kan di Indonesia. Nah ini kan
Nah, kok iki sih? Ya wis apa ini? Nah, ada patokane namanya nibatun